Oke, baik. Pada video kali ini kita akan melakukan uji validitas, atau yang pertama itu bagaimana cara melakukan uji validitas. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika item pernyataan yang kita gunakan dalam penelitian tidak valid. Yang ketiga, kenapa data dari item pernyataan tersebut tidak valid. Oke, kita langsung ke SPSS. Oke, baik, di sini kita bisa lihat pada variabel Y di sini ada 27 item pernyataan. Kita bisa lihat di sini uji validitas yang digunakan yaitu product moment. Dengan syaratnya itu, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut valid. Oke, kemudian bagaimana mencari nilai R hitung dan bagaimana mencari nilai R tabel. Oke, untuk mencari nilai R tabel, di sini kita bisa lihat rumus pertama DF yaitu N-2 atau jumlah sampel dikurangi 2. Pada contoh kasus kali ini ada 30 responden atau sampelnya ada 30, sehingga 30 dikurangi 2 yaitu 28 dengan tingkat signifikansinya 0,05, maka nilai R hitungnya 0,361. Oke, di sini kita bisa lihat contohnya. Ini adalah nilai dari R tabel. Di sini kita bisa lihat tadi 30 dikurangi 2 yaitu 28 dengan tingkat signifikansi 0,05. Di sini yang dipakai yaitu untuk uji dua arah. Jadi di sini kita bisa ambil yang 0,05. Kemudian di sini 28 karena N-2 atau 30 dikurangi 2 yaitu 28 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka nilai R tabel yaitu 0,361. Oke, di sini teman-teman sudah memiliki nilai R tabel atau nilai pembandingnya. Ini. Oke, kemudian kita harus mencari nilai R hitungnya. Langkah-langkahnya yaitu kita ke SPSS. Setelah teman-teman memasukkan data ke SPSS seperti ini item 1 sampai 27, kemudian variabelnya atau skor total. Sini variabelnya itu self regulated learning. Oke, langkah-langkahnya itu kita klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita pilih semua item pernyataan dengan skor totalnya. Pindahkan ke kolom variabel. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat hasil pengujian untuk uji validitas produk moment. Oke, sorry. Pada item pertama, nilai R hitungnya 0,378. Dia lebih besar dari ini. Item pertama 0,738, dia lebih besar dari R tabel atau 0,361. Maka dia valid. Begitu juga untuk item kedua. Nilai R hitungnya 0,42, dia lebih besar dari 0,361 atau lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat pada item ke-19 dan 22
itu tidak valid. Di sini kita bisa lihat item ke-19. Oke. Ini ini 0,136 dan yang ke-22 ini 19, 20, 21, 22. Ini R hitungnya 0,021 untuk item ke-22. Dia kan nilainya lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Jadi apa yang harus dilakukan ketika teman-teman menghadapi kasus seperti ini? Caranya itu mudah. Jika teman-teman masih memiliki waktu yang banyak untuk penelitian, teman-teman bisa mengumpulkan data ulang dengan cara yaitu menyebar kuesioner, mengubah kuesioner tersebut dan menyebarkan ke orang yang sama, atau menggunakan kuesioner yang sama kemudian cari responden yang berbeda. Bagaimana jika teman-teman sudah tidak punya waktu lagi? Caranya yaitu kita tinggal menghapus saja item-item ini, yaitu item 19 dan 22 dihilangkan atau tidak diikut sertakan untuk uji validitas, karena dua item ini tidak valid. Oke, di sini tidak diikut sertakan atau sudah dihapus, sehingga di sini bisa dilihat tidak ada item ke-19 dan 22, sehingga seluruh item valid. Oke, di sini kita bisa lihat nilai R hitungnya berubah karena dua item ini sudah dihilangkan. Oke, di sini ini adalah contoh data yang sudah dihilangkan untuk item 19 dan 22. Jadi skor totalnya juga berubah karena dua itemnya dihapus. Kemudian kita ke SPSS. Di sini kita bisa hapus untuk item ke-19 yang dan 22 karena tidak valid. Kita blok kedua kolom tersebut 19 dan 22, kemudian kita clear. Kemudian kita hapus semua data ini dan kita pastikan data yang memang sudah dihapus untuk item 19 dan 22. Oke, langkah berikutnya kita melakukan pengujian ulang. Caranya sama, yaitu kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Ini sudah tidak ada untuk item 19 dan 22. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini teman-teman bisa lihat. Ini untuk nilai R hitung yang baru, tanpa menyertakan item ke-19 dan 22 yang tidak valid tadi. Pada item pertama nilai R hitungnya 0,741, dia lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Begitu juga untuk item kedua 0,667, lebih besar dari R tabel atau 0,361, maka dia valid. Begitu juga untuk item ketiga dan seterusnya sampai dengan item ke-27. 0,841, dia lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Oke, kemudian kenapa sih data dari item pernyataan tersebut tidak valid? Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa dapatkan videonya lengkap di member area atau di e-course member area. Di situ sudah dibahas lengkap kenapa data-data dari jawaban responden tersebut tidak valid. Oke, selain ini teman-teman juga akan mendapatkan jika membeli e-course, yaitu di antaranya seperti ini. Ini hanya sebagian kecil, sebenarnya masih ada lagi. Di sini contoh
Jadi teman-teman akan mendapatkan bagaimana sih analisis jalur secara keseluruhan, keseluruhan uji untuk kebutuhan pada bab 4 atau bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi mulai dari uji frekuensi, uji karakteristik responden, uji rata-rata, terus bagaimana mengubah data ini menjadi data kategori, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Itu sudah dibahas di e-course lengkap. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja, menyesuaikan data penelitian teman-teman dengan pengujian yang ada. Pada PET analisis ini juga akan dibahas mengenai bagaimana sih menentukan nilai jalur pada masing-masing variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana menghitung pengaruh langsung, bagaimana menghitung pengaruh tidak langsung, bagaimana memecah substruktur dalam suatu konsep agar bisa dianalisis menggunakan SPSS. Jadi di sini akan dibahas secara lengkap untuk kebutuhan pada bab 4 teman-teman sekalian. Selain analisis jalur atau PET analisis, kemudian ada regresi linear sederhana. Ini juga akan dibahas uji secara keseluruhan, mulai dari awal hingga akhir. Begitu juga untuk regresi linear berganda maupun MRA atau moderating regression analysis. Jika teman-teman penelitiannya menggunakan variabel moderating, juga akan dibahas secara lengkap, serta uji secara keseluruhan untuk kebutuhan pada bab 4. Jadi masing-masing teknik analisis data ini sudah dilengkapi bagaimana menginterpretasikannya, sehingga pada saat teman-teman menyusun bab 4 atau bagian hasil penelitian dan pembahasan, itu sudah mudah karena sudah diberikan tutorial. Jadi selain pengujian-pengujian ini, di situ teman-teman juga akan mendapatkan ini. Jika teman-teman menguji analisis parametrik atau komparasi, itu membutuhkan salah satu persyaratannya itu data harus berdistribusi normal. Tapi kebanyakan kasus data yang didapatkan dari lapangan itu tidak normal. Di dalam e-course ini sudah dibahas cara mengatasi data yang tidak memenuhi asumsi normalitas yang jarang diketahui oleh pemula. Ada banyak cara sebenarnya, selain LN, log 10, SQRT, masih ada lagi beberapa cara yang cukup ampuh sebenarnya untuk menghadapi uji normalitas itu. Kemudian kenapa data dari item-item ini, item pernyataan tersebut tidak valid, itu sudah dibahas lengkap di dalam e-course. Dan juga teman-teman akan mendapatkan gratis konsultasi ketika teman-teman mengalami kendala dalam pengujian. Ketika sudah membeli e-course, teman-teman bisa konsultasikan permasalahan teman-teman atau permasalahan data teman-teman ke nomor WA yang ada di dalam member area, dan konsultasinya secara gratis. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu, di sini aja. Sampai ketemu di member area. Terima kasih.